Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita akan melanjutkan bab tentang jenazah dari kitab Bulughul Maram. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. رواه مسلم والأربعة. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mensalati jenazah seorang muslim, beliau berdoa, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang masih hidup di antara kami dan ampunilah orang-orang yang sudah wafat. Wa syahidina wa ghaibina, ampunilah dosa-dosa orang-orang yang hadir, syahid, maupun orang-orang yang tidak hadir. Wa saghirina wa kabirina, ampunilah dosa-dosa anak-anak kecil di antara kami dan dosa-dosa orang-orang tua kami atau orang-orang sudah tua di antara kami. Wa dzakarina wa unthana, ampunilah laki-laki di antara kami dan juga wanita-wanita kami. Ya. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam. Ya Allah, siapa yang Engkau hidupkan di antara kami, maka hidupkan dia di atas Islam, di atas agama Islam, berpegang teguh dengan Islam. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman, dan siapa yang Kau wafatkan di antara kami, maka wafatkan dia di atas keimanan. Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah, jangan Engkau halangi kami untuk mendapatkan pahala dari mengurus si mayit ini. Wala tudhillana ba'dahu, dan jangan Engkau sesatkan kami sepeninggal mayit ini. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan para imam-imam yang lain. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu ad-du'a. Rawahu Abu Dawud wa sahahu Ibnu Hibban. Jika kalian salat atau mensalati mayit, mensalati jenazah seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, fa akhlisu lahu ad-du'a, maka berdoalah dengan ikhlas untuknya. Ikhlaskan doamu untuk si mayit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan sahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Ikhwani fillah azzalallah, dari hadis Abu Hurairah juga hadis sebelumnya yang kita baca pada minggu yang lalu yang diriwayatkan oleh Auf bin Malik, ini semua
menunjukkan bahwa yustahabbu an yakuna ad-du'a fi salatil janazah ba'da takbiratil tsalitsah. Ya. Bahwa dianjurkan, disunnahkan berdoa dalam salat jenazah setelah takbir yang ketiga. Ya. Kita kemarin minggu yang lalu sudah mempelajari bahwa takbir dalam salat jenazah itu yang umum, yang biasa dilakukan oleh Nabi adalah 4 kali takbir. 4 kali takbir. Ya. Pernah Rasulullah bertakbir lebih dari 4. Begitu pula sahabatnya pernah bertakbir lebih dari 4. Itu dalam beberapa kondisi. Tapi secara umum takbir 4 kali takbir. Ya. Takbir yang pertama kita membaca surat Al-Fatihah. Kemudian kita bertakbir lagi, kita membaca salawat. Ya. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang kita baca pada waktu tasyahud, itu yang paling sempurna, yang paling bagus. Ya. Tapi kalau kita membatasi hanya membaca Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad sudah cukup. Tapi yang paling afdal kita bersalawat sebagaimana salawat yang kita baca di waktu tasyahud. Ya. Atau yang disebut juga salawat Ibrahimiyah. Ini yang paling afdal, yang paling lengkap. Kemudian setelah takbir yang ketiga kita membaca doa. Dan doa ini tidak ditentukan. Boleh kita berdoa dengan doa yang kita hafal. Tapi yang paling afdal adalah doa yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya tadi, ya, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina. Atau doa yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Ya, ini yang paling afdal. Doa yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemudian kita tidak hafal dengan doa-doa tersebut, boleh kita membaca doa yang kita hafal. Ya. Sebagaimana sebuah riwayat dari Jabir, "Ma qaddara lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala Abu Bakar wala Umar." Ya. Kata sahabat Jabir, Rasulullah tidak membatasi doa tertentu ketika kita membaca doa pada salat jenazah. Yadullu al-hadithu ala wujub ad-du'a lil mayyit wa takhsisuhu bihi huwa ma'na ikhlas ad-du'a lah, fala yakfi ad-du'a al-'am walakinahu yakfi ayy du'a wa aqallu ad-du'a, falau qila fi as-salah Allahumma ighfir lahu la hasala al-wajib. Ya. Hadis ini, hadis yang ketiga atau hadis yang kedua yang kita baca pada malam hari ini menunjukkan wajibnya kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan ikhlas untuk si mayit. Ini yang wajib. Ini kata Rasulullah, fa akhlisu lahu du'a. Ikhlaskan doamu untuk si mayit. Dan kita yang wajib adalah mengkhususkan doa untuk si mayit. Jadi tidak cukup doa dengan doa yang umum. Ampunilah semua dosa-dosa kami. Tapi dia harus berdoa, ada doa yang dia baca khusus untuk si mayit. Dan kalau seseorang berdoa hanya dengan kalimat Allahumma ighfir lahu, selesai, itu sudah cukup. Ya Allah, ampunilah si mayit, itu sudah cukup. Ya. Jadi yang penting itu, yang wajib itu mengkhususkan doa untuk si mayit. Ya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita yang berdoa ini berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan penuh dengan keikhlasan. Karena doa yang diterima oleh Allah adalah doa yang berangkat dari hati kita. Doa yang kita hayati.
doa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, doa dengan penuh tadabbur, pemahaman, penghayatan terhadap apa yang kita baca, ini doa yang diterima, yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan sesungguhnya Allah tidak menerima doa dari orang yang hatinya lalai. Lisannya mengucapkan doa tapi hatinya tidak fokus pada doa. Hati fikirannya melayang kemana-mana, tidak menyatu dalam doa lisan yang dia panjatkan. Ini Allah tidak terima. Inna Allah la yaqbal. Ya. Maka kita berdoa. Kalau kita sudah mengangkat tangan kita atau dalam salat jenazah, kita berdoa, ikhlaskan doa. Ya. Kemudian dalam hadis ini, ikhwani fillah, anna kulla ahad muhtaj ila du'a. Setiap manusia, siapapun dia, sebaik apapun orang tersebut, tetap membutuhkan doa dari saudaranya. Karena Nabi menyuruh kita untuk membaca doa kepada siapapun, hatta yang kita solati ini ulama, hatta yang kita solati ini orang alim. Tetap kita berdoa, minta kepada Allah untuk diampuni dosa-dosanya, minta kepada Allah untuk diberikan tempat yang baik. Setiap orang membutuhkan doa. Apalagi kita tidak tahu. Mungkin kita sekarang beramal saleh, berbuat baik, tapi kita tidak tahu apakah perbuatan baik diterima oleh Allah apa tidak. Kita menganggap diri kita baik, tapi kita tidak tahu apakah di samping Allah, menurut Allah kita orang yang baik. Kita tidak ada yang tahu. Jangan pernah kita menganggap bahwa diri kita sudah baik, saya tidak butuh doa. La, setiap orang butuh doa dari saudaranya. Dan hati-hati terhadap sifat ujub. Ujub itu melihat dirinya sudah berbuat, sudah baik, melihat dirinya punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, bisa menimbulkan kibur. Ya. Tapi kita harus senantiasa dalam kehidupan ini senantiasa takut amalan kita tidak terima oleh Allah. Dan juga kita raja, berharap rahmat dari Allah, ampunan dari Allah, dan penerimaan amal kita dari Allah Subhanahu wa taala. Raja wal khauf ini harus ada. Ya, kita berharap juga ada rasa takut. Kemudian anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la yamlik li ahadin naf'an wala dharra. Walau kana lahu syai' min dzalik la'atahu liman yuridu naf'ah biduni talab min Allah. Bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki manfaat maupun mudarat, bisa memberikan manfaat atau bisa memberikan mudarat dari beliau sendiri tanpa bantuan dari Allah. Tanpa bantuan dari Allah, sehingga Rasulullah pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pun minta pengampunan dari Allah untuk orang muslim. Rasulullah pun minta rahmat dari Allah untuk orang yang disolati. Beliau tidak bisa memberikan maghfirah, beliau tidak bisa memberikan rahmat, beliau tidak bisa memasukkan orang ke dalam surga, mengeluarkan orang dari neraka kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan izin Allah. Oleh karena itu, nanti di akhirat kelak, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, beliau akan memberikan syafaat kepada umatnya. Nabi kita punya hak untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Nabi punya syafaat, bahkan syafaatul uzma, syafaat yang paling besar dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi semua dengan izin Allah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita meminta syafaat kepada Rasulullah, meminta agar kita mendapatkan syafaat Rasulullah, bukan doanya kepada Rasulullah, bukan berkata ya Nabi berikan saya syafaat,
Ini salah alamat. Tapi kita meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah syafaat nabimu untukku. Ya. Jadikan aku termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat nabimu, syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tetap memintanya kepada siapa? Kepada Allah. Karena itu otoritas Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi keistimewaan oleh Allah. Pemberinya adalah Allah. Pemberinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan didapatkan bagi orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Maka kalau kita ingin mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita jaga tauhid kita. Kita jaga perilaku kita, jangan sampai kita terjerumus ke dalam kesyirikan. Kita harus menjauh dari hal-hal yang berbau syirik. Ya. Kita menjauh dari berbuat syirik, berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, mendatangi dukun, tukang sihir. Hal-hal seperti itu harus kita jauhi. Kita beribadah hanya kepada Allah. Ya. Hati kita, cinta kita, tawakal kita, rasa takut kita berikan hanya kepada Allah. Ya. Ini adalah tauhid. Allah akan memberikan syafaat kepada mereka-mereka yang bertauhid. Dan juga mengenai syafaat Rasulullah ini, walaupun ini keluar sedikit, tapi penting bagi kita bahwa syafaat Rasulullah SAW juga diberikan kepada mereka-mereka yang banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Maka kita dianjurkan untuk banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Mengisi waktu-waktu kita dengan zikrullah, dengan salawat, itu lebih bermanfaat, lebih besar manfaatnya bagi kita, bagi pikiran kita, bagi hati kita, daripada kita mengisi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan zikrullah, tidak ada hubungannya dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu bersabda, "Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang paling dekat denganku dari kiamat dan orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat, yaitu mereka-mereka yang banyak bersalawat kepadaku. Orang yang paling banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara amalan yang bisa mendatangkan manfaat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini mudah kita lakukan tadi, salawat, mudah sekali. Ya. Kita bersalawat gak butuh tenaga, gak butuh uang, tidak capek, tidak membutuhkan waktu yang banyak, tidak ada beban ketika kita bersalawat kepada Rasulullah. Ya. Tapi mengapa kita jarang bersalawat kepada Rasulullah? Ya. Karena kita dilalaikan oleh syaitan. Zikrullah, mengingat Allah itu manfaatnya luar biasa. Bersalawat kepada Rasulullah memanfaatnya luar biasa dan mudah kita lakukan. Tapi kita lebih sibuk dengan hal yang sia-sia. Sibuk majlis, sibuk ngobrol, Hada tergoda oleh syaitan, tertipu dengan syaitan. Syaitan akan memalingkan kita. Padahal subhanallah, kalau kita duduk 1 menit membaca salawat, sudah dapat berapa salawat Rasulullah SAW? Sudah dapat berapa pahala yang kita raih? Dan itu mempengaruhi hati, mempengaruhi psikologis kita. Subhanallah, tenang. Orang yang banyak zikrullah itu tenang, fikirannya, hatinya juga tenang. Ya. Ini salawat. Kemudian di antara hal yang mendatangkan salawat itu kita membaca, kita mendengarkan azan, lalu menjawab azan dan berdoa setelah azan. Kata Rasulullah SAW, orang yang berdoa, membaca doa yang diajarkan oleh Nabi setelah azan, dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Mudah apa sulit? Baca doa setelah azan mudah apa sulit? Mudah, sak mudah-mudahnya. Ini kesempatan ya. Maka kita ajarkan kepada anak-anak kita, putra-putri kita, doa-doa Rasulullah SAW, barokah hidup kita. Kalau kita senantiasa ya, senantiasa berdoa, senantiasa berzikir, senantiasa bersalawat, enak, barokah hidup ini ya. Dan mudah dilakukan. Kita ajarkan,
Kita ajarkan kepada mereka, kita didik kalau sudah azan, persiapkan diri untuk salat, dengarkan muadzin, jawab panggilan azan. Kemudian setelah azan selesai, angkat kedua tangan, bacalah doa. Ya. Dan juga doa antara azan dan iqamah itu mustajab. Ini tadi sedikit agak keluar, cuma perlu saya sampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak bisa sendirian ya, memberikan manfaat atau menarik mudarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Syafaat pun beliau berikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang keliru, salah alamat ketika berdoa. Ketika minta syafaat, mintanya sama Nabi. Ini bukan ya. Jangan, tapi kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kami syafaat Rasulmu, berikan kami syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita berdoa, kita berusaha untuk mengikuti ajaran Rasulullah dan kita beramal amalan yang memang mendatangkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis Auf, itsbatu azabil qabr wa na'imi ya. Dalam hadis itu ada pelajaran buat kita tentang adanya azab kubur dan nikmat kubur ya. Setelah kita wafat, ruh kita berpisah dari jasad kita. Itu hakikatnya kita bukan wafat, tapi berpindah dari alam dunia menuju alam akhirat. Mampir dulu ke barzakh, ke alam kubur. Itu terus hidup. Kita tidak akan wafat ya. Yang wafat itu jasad kita. Yang wafat itu jasad kita, roh kita terus hidup. Jadi kematian bukan akhir dari kehidupan. Justru kematian adalah awal dari kehidupan abadi kita ya. Kita masuk ke alam barzakh, roh kita hidup. Di situ kita diuji oleh Allah dengan pertanyaan para malaikat, dengan dua malaikat Allah bertanya kepada kita, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan apa yang engkau ketahui tentang seorang Rasul yang diutus kepadamu. Kalau pertanyaan itu disodorkan kepada kita pada hari ini, susahkah kita menjawab? Mudah, sangat-sangat mudah. Ditanya siapa nabimu ya. Jangankan kita, insya Allah anak TK, kita tanya siapa nabimu, Nabi Muhammad. Siapa Tuhanmu, Allah. Apa agamamu, agama Islam. Tapi di alam kubur tidak semua orang bisa menjawab. Tidak semua orang bisa berikrar bahwa Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agamaku Islam, Tuhanku Allah. Tidak semua orang bisa menjawab. Dalam hadis Rasulullah SAW, ada sebagian manusia menjawab, ha la adri, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Limada? Kenapa? Karena amalan. Karena amalan dia di dunia. Amalan kita yang akan menentukan kita bisa menjawab di alam kubur apa tidak. Sikap kita terhadap Allah, sikap kita terhadap Rasul, dan bagaimana kita menjalankan agama Allah, inilah yang bisa menjawab, yang akan memudahkan kita atau mensulitkan kita menjawab pertanyaan malaikat Allah di alam kubur. Semua dengan amalan, dengan amal saleh. Bagaimana sikap kita, akhlak kita kepada Allah, bagaimana akhlak kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita memperlakukan agama Islam. Seriuskah kita berislam? Betulkah kita komitmen dengan Islam? Betulkah kita memperjuangkan Islam? Menjadikan Islam satu-satunya yang wajib kita perjuangkan? Itu semua akan bisa memudahkan atau menyulitkan kita di alam barzakh. Azab kubur, naim kubur, dan kita juga diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini sudah kita pelajari pada bab salat ya, tentang doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
agar kita dihindarkan dari azab kubur, dari siksa kubur, dari fitnah kubur, dan fitnah dunia akhirat, dan fitnah Masih Dajjal. Ini juga sudah kita pelajari, dan ini doa penting, ya, penting bagi kita untuk kita hafal, juga ajarkan kepada putra-putri kita, istri-istri kita, ya, ajarkan kepada mereka, karena sekarang kita hidup yang penuh dengan beragam godaan. Banyak orang mudah meninggalkan agamanya, cepat meninggalkan agamanya karena begitu kuat godaan yang dia terima. Ini penting, dengan doa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari hadis Barra bin Azib, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita bahwa di alam kubur fayatiyahu malakani wa yujlisani. Dua malaikat ketika seorang itu dikuburkan, ditutup liang lahatnya, orang-orang sudah pada berpaling, maka malaikat datang dan mendudukkan orang tersebut. Fayaqulani lah, dua malaikat akan bertanya, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Wa ma dinuk, apa agamamu? Wa ma taqulu fi hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum, dan apa pendapatmu tentang seseorang laki-laki yang diutus kepada kalian di tengah-tengah kalian? Ini hadis sahih, dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib menetapkan bahwa manusia di alam kubur akan ditanya oleh dua malaikat, dan disitulah kita diuji oleh Allah. Jika kita mampu menjawab, maka kita akan mendapatkan nikmat kubur. Jika kita tidak mampu menjawab, kita akan mendapatkan siksa kubur. Ini adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah menjadi kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Maka tertolak pendapat yang mengatakan azab kubur, nikmat kubur itu tidak ada. Itu orang-orang rasionalis yang hanya mengandalkan akalnya, menuhankan akalnya. Mereka menolak hadis-hadis yang banyak dari Rasulullah tentang azab dan siksa kubur, ditolak karena tidak sesuai dengan akalnya. Bahkan mereka berani mengatakan kalau kita buka kuburan itu kita gak ngelihat apa-apa. Kita gak ngelihat apa-apa. Mayitnya ya tetap, gak ngelihat malaikat, gak ngelihat apa-apa. Ini omongan orang yang tidak beriman terhadap al-ghaib, tidak beriman kepada siapa? Al-ghaib, yang ghaib. Oleh karena itu di dalam surat Al-Baqarah, ketika Allah menyebutkan sifat orang-orang yang bertakwa, yang pertama kali alladzina yu'minuna bil ghaib. Karena keistimewaan iman kita itu terletak pada iman terhadap yang ghaib, yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita, yang tidak bisa dilihat oleh mata kita, yang tidak bisa dilihat oleh perangkat yang kita miliki, ghaib, ya. Ini adalah keimanan. Dan masalah ghaib bukan masalah rasio kita, akal kita. Akal kita ini hanya, ya, ilmu kita itu hanya sedikit dibandingkan dengan ilmu Allah. Wa ma utitu min ilmin illa qalila. Kamu dah diberi ilmu oleh Allah saja sedikit. Jangan semuanya mau diketahui. Masalah ghaib kita serahkan, kita beriman, ya. Yang perlu kita teliti, telusuri, perdalami, pelajari adalah masalah yang bisa kita jangkau dengan akal kita. Kita jangkau dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki, ya. Karena di luar sana ada orang-orang yang menolak. Oh, gak ada azab kubur itu, gak mungkin. Kemudian mereka menggunakan rasio. Saya katakan, Mas, Anda ini ilmu yang diberikan Allah kepada Anda itu secuil, ya, kecil. Jadi jangan menolak wahyu Allah hanya berdasarkan logika Anda, ya. Pahami bahwa Anda itu manusia yang penuh dengan kelemahan. Ini jangan sampai kita terbawa oleh orang-orang yang hanya mengandalkan rasionya. Selama dalil itu sahih, hadis Nabi itu sahih,
ada dalilnya, kita wajib beriman. Cocok tak cocok dengan akal kita, kita wajib beriman. Bisa diterima, tak bisa diterima oleh akal kita, kita wajib beriman. Ini adalah implementasi dari keimanan kita terhadap al-ghaib, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Dan ini yang membedakan mukmin dengan kafir. Orang kafir tak mau beriman terhadap yang ghaib, tak mau dia. Mereka tolak. Wong saya tak lihat kok. Wong saya tak rasakan kok. Ya. Justru inilah pembeda keimanan kita, keimanan mukmin sejati dengan orang non-muslim. Ikhwani fillah, a'azzallahu wa iyyakum. Itu adalah doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sekali lagi kita boleh, ya, boleh untuk berdoa dengan doa yang kita hafal. Ya. Doa yang kita hafal, tapi kalau kita mampu menghafal doa ini, itu lebih baik dan itu lebih afdal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, asri'u bil janazah, fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilayhi, wa in taku siwa dhalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum, muttafaqun alaih. Kata Nabi, asri'u bil janazah, segerakan mengantar, bersegeralah mengantar jenazah ke liang kuburnya. Bersegera, jangan menunda. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih. Kalau jenazah itu jenazah yang baik, maka kalian telah menghantarkannya, memberikannya kebaikan, menghantarkannya kepada kebaikan. Tapi kalau jenazah itu bukan jenazah yang baik, alias jenazah yang tidak baik, fasyarrun tad'una wa riqabikum, maka kalian telah meletakkan keburukan dari riqab, ya, dari apa namanya, riqab, iya, pinggul kalian, ya. Kalau baik kita menghantarkannya dia kepada kebaikan dengan cepat, kalau buruk kita menurunkan keburukan dari riqab kita, ya. Maka dalam hadis ini ada perintah untuk menyegerakan mengurus jenazah, semakin cepat semakin baik. Begitu juga anjuran untuk menyegerakan menguburkan jenazah setelah disolati, semakin cepat semakin baik. Tapi cepat di sini bukan cepat yang berlebihan. Kita tidak boleh mengantar jenazah sampai lari-lari sehingga jenazahnya bergoyang mau jatuh, lah. Ya. Tidak berlebihan, dan juga dilarang untuk berlambat-lambat mengantar jenazah satu langkah. Ya. Ini dua-duanya enggak. Bukan tradisi Islam, bukan sunnah Islam, tapi cepat yang dalam batas kewajaran. Bahkan para ulama mengatakan, di antara Ibnu Qayyim, amma dabibun nasil yawma khutwatan fa bid'atun makruha mukhalifatun lis-sunnah litashabbuh bi ahli al-kitab. Adapun kata Imam Ibnu Qayyim, yang dilakukan oleh sebagian orang pada zamannya sudah ada, di mana menguburkan jenazah dengan melangkahkan kakinya satu langkah, ya, maka ini merupakan hal yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyerupai ahlul kitab. Ahlul kitab itu Yahudi atau Nasara. Mereka menguburkan jenazah itu pelan-pelan. Ya. Maka kita pun tidak boleh menyerupai mereka. Kita punya aturan sendiri, tuntunan sendiri, dan sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada 2 minggu lagi, karena minggu depan pertepatan dengan Idul Adha, kita libur. Insyaallah kita lanjutkan pada minggu berikutnya. Dan semoga pertemuan kita ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.